Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kembali wabarakatuh. lagi di Rohis Talk, Rohis Check, 1, 2, 3, 4, yeay. Allah Akbar. Allahu Akbar. Allah Akbar. Ya, Alhamdulillah, Allah Akbar. di episode selanjutnya dari Rohis Talk ya. Kita di sini sudah ada teman-teman dari Irma SMA 10 ya. Iya. Mungkin perkenalan dulu ya. Dari Baik, sebelah saya, silakan. baik. Perkenalkan nama saya Muhammad Ferry Lansyah. Di sini saya di Irma SMA 10 Bogor. Di sini saya jabatannya itu sebagai Ketua Ikhwan. Pak Ikhwan, Mhm. kelas berapa? Saya itu kelas 11. Kelas 11. Mhm. Silakan. Perkenalkan, nama aku Raihan Ahmad Isyam Lubis. Di SMA Negeri 10 ini aku kelas 11, kemudian di Irma SMA Negeri 10 aku menjabat sebagai Ketua Umum Irma SMA Negeri 10 Kota Bogor. Ya. Barokallah. Semoga. Dan satu lagi ada sebenarnya di luar kamera ya. Silakan. Siapa? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ana Syafina. Di SMA 10 ini, Ana jadi koordinator Tarjas. Dan Ana juga kelas 11 sama kayak Rehan dan Dio. Tarjas itu apa? Dan Tarbiyah Jasmani. Iya, jasmani. Oh, Iya. Tarjas ini. Betul. Luar biasa. Gitu ya. Ya, jadi kita sini akan lebih kenal lebih dekat dengan Irma SMA 10 ya. Kok nama Irmanya apa ya? Rohis Pris. Rohis. Rohis, Iya. kan Rohani Islam, Prisnya itu Persatuan Remaja Islam 10. 10. Gitu. Nggak ada Irma itu. Iya. Jadi kalau misalnya ada itu kita gantinya Irma ya. Iya. Irma. Iya, Jadi Irma Pris atau Irma kalau lagi di dalam SM 10, setahu aku itu kita namanya dikenalnya, Hmm. orang-orang kenal kita sama Rohis Pris. Pris. Iya. Kalau di luar kita dikenal sama Irma SM 10. Kalau IG-nya apa? Silakan follow. IG-nya IG-nya ada lain. ada Rain 10, Ada Rain 10. A D underscore Darain 10. Ya, itu AD underscore Darain 10. Ya, Iya. itu Silahkan teman-teman follow yuk. Ya baik, langsung aja ya. Perkenalan mungkin dari siapa dulu yang mau nyampein tentang struktur ya. iya. Nah, silakan dari Rehan. Struktur kepengurusan di di Irma SM Negeri 10 Kota Bogor tahun ini tuh ada, jadi kita ketuanya ada 5. Hmm. Ada ketua umum, wakil ketua umum, kemudian ada ketua Ikhwan, ketua Ahwat, lalu ada wakil ketua Ahwat. Terus kita punya 6 divisi. Nanti akan bagi tugas, aku baca 3, dia baca 3 juga. Jadi kita ada divisi DKM, kemudian PDDK, Tarjas, Sosmas, divisi Syiar, sama divisi Danus. Oh, Tuh. Aku jelasin dari divisi PDDK dulu, kan divisi PDDK itu sesuai itu sama artinya namanya, apa? sesuai sama namanya publikasi, dokumentasi, dekorasi, dan kreatif. PDDK. PDDK. Nah, PDDK. Jadi dia tuh megang media sosial kita. Kemudian dia juga yang mendokumentasikan segala kegiatan Oh, kita. Yang mempublikasikan juga ke masyarakat luar. Kalau ngelihat desain-desainnya berarti PDDK yang buat. Poster segala macam juga PDDK yang buat. Kemudian ada divisi Danus. Divisi Danus sesuai sama namanya, dana usaha. Nah, kita tuh di Danus ada danusan yang harian, ada juga yang menjelang event gitu. Oh iya, iya. Ada yang rutin, Ada yang ada rutin, insidentil gitu ada ya. yang betul. Gunanya juga buat ngedukung perekonomian dan Betul. dana yang harus dikeluarkan di setiap eventnya. Ya, Ya, Irma gitu. butuh dan Kemudian ada divisi Sosmas. Sosmas itu sosial masyarakat. Ya, itu tentang membuat broadcast, terus ngebuat surat-surat undangan ke internal, kayak undangan buat kumpul, terus rapat segala macam, itu nanti urusannya ke yang Sosmas. Nge-share ke kelas masing-masing, karena kita setiap hari itu ada pembiasaan pagi yang butuh di-share ke perwakilan setiap kelas. Jadi kita manfaatin perwakilan kelas, yaitu divisi bukan divisi, seksi kerohanian di setiap kelas. Sesi rohani kelas ya. Seksi rohani di kelasnya gitu. Contoh ada divisi DKM, yang lain-lainnya juga akan dijelaskan oleh dia. Oke, jadi saya akan menjelaskan divisi DKM, yang ada satu lagi apa lagi? Kerja sama divisi Syiar. Oh iya, divisi Syiar. Jadi yang pertama tuh saya mau menjelaskan divisi DKM ya.
Jadi DKM itu singkatannya kan Dewan Kemakmuran Masjid. Yang pastinya kan kita di divisi itu pasti tugasnya memakmurkan masjid kan. Biasanya kita itu membuat kegiatan jadwal azan, jadwal ajan, terus jadwal Jumat Barokah ya. Kita tuh keliling-keliling buat apa namanya infak sodako Ya, pas di hari Somat Jumat, namanya. ya insomat namanya. Terus selain itu juga ada kita tuh punya di sekolah itu pembiasaan pagi tadarus. Nah, yang biasa buat jadwal tadarus itu divisi DKM. DKM juga. Nah, selain itu juga kita juga tugasnya sebagai buat memenuhi fasilitas-fasilitas masjid. Biar para jamaah yang di masjid itu dia merasa nyaman pas ada ibadah, pas kegiatan ibadah itu. Terus yang kedua itu ada terjas ya. Terjas itu terbiat jasmani. Nah, biasanya itu dia tuh suka melakukan kegiatan-kegiatan jasmani. Sepertinya kan kita suka ngadain apa namanya kegiatan futsal buat ikhwannya, Di mungkin sekolah atau di luar? di luar biasanya luar. di luar. Terus kalau misalnya kita tuh suka ada kegiatan apa namanya pas bulan Desember itu Daurah. daurah. Nah, pas daurah itu biasanya kita kalau udah selesai daurah biasanya ngelakuin kegiatan senam pagi tuh. Oh, senang. Iya, itu tuh kita nginep selama sehari lah intinya. Semalam. Ya semalam terus banyak sih pokoknya lebih ke arah kegiatan olahraga gitu ya. Terus yang ketiga itu ada siar ya. Ya, Iya, senang. siar itu biasanya kita melakukan kegiatan-kegiatan menyiarkan dakwah. Oh iya. Iya, kita tuh sekarang siarin dakwahnya kebetulan ada program saya itu ada Bintang Hidayah kan. Jadi Bintang Hidayah ini dikhususkan untuk para anggota Rohis buat belajar dakwah, belajar dakwah. Jadi anggota Rohis ini nanti bakal yang punya peminatan buat dakwah atau pengen jadi dai segala macam, kita belajar dari situ. Kayak pelatihan. Iya, pelatihan Oh, itu. pelatihan. Paling Bintang Hidayah. ya Bintang Hidayah. Misalnya udah siap, baru kita ditampilin tuh pas Jumat Barokah Iya. biasanya. Oh, Jumat Barokah itu nggak cuma apa? Jumat Barokah kalau di kita itu sebenarnya program sekolah ya, tapi Rohis itu ikut berpartisipasi buat di dalamnya. Jadi yang biasa kan yang ceramah itu ada dari luar, kalau nggak dari guru agama. Nah, ini bisa juga nanti di sama dari anak Bintang Rohisnya Hidayah itu, tadi dari ya. Bintang Hidayah ini. Buat Berarti ada public speaking gitu ya? iya betul. Mantap. Iya, Betul. terus kita juga suka nyiarin dakwah di platform media juga sih. Kita kebetulan punya saluran media ya di Rais ya. Di WA gitu ya. Lagi berusaha dia. Oh, channel. Channel ya. Channel kan namanya? Iya. Kalau bahasa ini. Nah, iya bahasa Inggris. Saya lupa. Sama di IG juga deh, Instagram ya. Kalau di Instagram kita cuman itu quotes Islami, Iya, buat ya, Islami. story IG. Oh, sorry, Terus IG. dulu tuh ada kuis, cuman karena Instagram fiturnya lagi agak nggak ada kuisnya gitu, makanya kita beralih ke WhatsApp ini Oh gitu. biar tetap dapat. IG nih. Iya. Kalau kita numpang. Dan lagi mungkin udah enam ya, penjelasannya udah berarti ya. Udah ada 6 udah. Dari Vina mau nambahin? Cukup ya. Ya jadi tadi kalau misalnya kita bedah nih, ini kan saya punya teori nih terkait struktur di Irma. Oh, iya. Jadi yang defaultnya, jadi struktur default di semua organisasi ada, baik itu Irma, Rohis, OSIS, Pramuka, PMR, semuanya lah gitu ya. Pasti ada, yaitu ada 3. Yang pertama kepemimpinan. Iya. Pimpinannya pasti ada ketua, ketua umum, ketua Ikhwan, ketua Akhwat. Ada. Iya, Ahwat sama wakilnya juga. Wakilnya? Wakil ketua Ahwat. Wakil ketua Akhwat, Iya. wakil ketua Ikhwan. Nggak ada. Wakil nggak ada. Wakil ketua umum. Iya. Kayak gimana? Jadi di atas ketua umum. Kira-kira ketua umum, wakilnya nih, Wakil. Pak Iwan. Terus ketua Ahwat, ketua Ahwat. Ketua Ahwat. Nah, itu kan kepemimpinan pasti ada kan? Di Irma ada tuh tadi, ada 5. Sekretaris. Nah, yang kedua ada kesekretariatan. Iya. Ya, Ada kan sekretaris ada? Ada berapa? Ada 2, sekretaris umum sama sekretaris 1. Yang 1. Keseduanya? Kelas 2 nggak ada. Jadi kita karena yang ngurusin itu kelas 10 dan kelas 11, jadi sekretarisnya juga 2 perwakilan masing-masing angkatan. Iya. Jadi yang 1 kelas 11, 1 kelas 10 gitu ya. Iya. Sekretaris. Yang kedua tadi ada pemeliharaan ya.
Bendahara, ada bendahara kan? Ada, Pasti. ada benar. Ada berapa? Ada dua juga Oh, juga sama. sama. Sistemnya Apa, sama kelas kayak 10, kelas TK tadi. 11. Gitu. Itu pasti sudah ada tuh kan di semua. Nah, ada struktur utama yang harus ada di Irma itu ada dua. Jadi tadi ada yang default ada tiga. Nah, struktur utama yang paling penting ya. Pokoknya fungsi utamanya si Irma itu ada dua di teori saya ya. Yang pertama itu pembinaan pengurus. Nah, ada nggak? Belum. Pembinaan pengurus kayak Oh tadi daurah si dan Bintang pengurus gitu. Hidayah itu kan Iya, pembinaan pengurus sebenarnya iya. kan? Non pengurus bisa ikutan nggak? Bisa. Bisa. Oh bisa juga ya? Iya. Ini khusus untuk pengurus ada? Kalau untuk itu kayaknya belum ada deh. Belum ada ya? Belum ada. Yang Kita Tarjas cek. itu Itu lebih ke anggota juga, anggota nggak bukan yang pengurus. anggota itu apa? Anggota yang Muslim. yang Muslim, anggota-anggota Rohis. Jadi Tarjas ini yang ngebawahin anggota-anggota bikin event untuk anggota-anggotanya, tapi pengurus Nah, nggak ada yang ini. bedanya pengurus sama anggota apa? Pengurus di pikiran aku ya, Ya. di pikiran aku tuh pengurus ya itu kayak dewan harian yang koordinator iya. setiap divisi, terus ketua, sekretaris, bendahara. Kalau anggota Kalau anggota, anggota biasa yang staff-staff nggak ada di di apa? setiap divisinya. Divisi, setiap divisi. Oh gitu. Soalnya kalau dulu saya di SMA saya itu pengurus tuh termasuk staff. Kalau yang anggota tuh semua Muslim di SMA. Oh, dulu Jadi kakak sekolah Muslim atau gimana? iya semua Muslim. Oh, Bukan enggak. bukan, Bukan negeri. sekolah negeri. Jadi semua yang Muslim tuh dianggap anggota mau dia apa ngerasa atau enggak. Oh lu tuh anggota kami gitu. Oh, iya iya benar. Mirip kayak OSIS. OSIS. Iya. Nah, iya gitu. Oh, iya, iya. Kalau dulu tuh Kalau gitu. Berarti kalau di sini kalau ini staff ya, itu anggota. Iya, iya. betul. Berarti yang buat anggota maksud saya bukan buat pengurus. Hmm, Yang buat anggota nih si bintang iya ini bintang buat hidayah. anggota kan, khusus Iya. anggota kan. Iya. Buat yang daftar rohis kan. Mm-mm. Yang kedua Tarjas itu juga. Iya terjadi. Nah, itu berarti itu pembinaan pengurus namanya. Tadi bintang hidayah itu apa namanya? Apa ini divisi? Kita itu buat Itu program kerja Oh, program. iya, buat kerja. Kalau ada divisinya nggak yang ngurusin itu? yang tarbiyahnya banget, maksudnya yang Pembinaan. ngurusin ini banget. Itu kita divisi apa ya? Maksudnya dekat-dekat CR sih. Ah, CR. biasanya yang ini itu syiar sama tarjas, kalau enggak ya DH-DH ini yang ngurusin anggotanya. Jadi si DH ini punya program sendiri gitu ya? Iya. Terus terkhusus tuh ketua Ketua yang ketuanya. 5 ini. Jadi Iya. 5 ini tuh untuk bikin program kerja, nanti Hmm. bakalan dijalanin bareng-bareng sama semua divisi yang ada. Hmm. Jadi saling koordinasi bareng-bareng untuk program kerja ke anggota ini. Nah, yang kedua, kita kan yang utama itu kan yang fungsi utama ada dua. Yang pertama pembinaan pengurus, yang kedua syiar dan pelayanan buat sekolah. Yang buat anggota yang buat Muslim, masyarakat, seluruh Muslim, sekolah. baik itu guru mau itu TU gitu ya, non guru lah pokoknya, Iya, apa namanya pendidik seluruh sama kelas 10. sama pelajar. Nah itu ada nggak? Semuanya ya? Pelayanan dalam arti kayak Syiar dan pelayanan. oh Jadi syiar itu harusnya ke selain anggota Iya. rohis, iya. gitu nggak? Jadi kita Oh, jadi iya. kita yang syiarin buat semuanya kan. Kalau itu ada kita juga kan sering, kita tuh punya namanya grup Forkom, Forum Hmm. Komunikasi Rohis, Hmm. Forkom Rohis. Yaitu isinya program-program kelas itu Hmm. buat kita nyampein ke Oh iya semua ke kelas. semua, iya, iya. Informasi. Terus kita juga bisa minta bantuan untuk kolaborasi bareng OSIS atau MPK buat nge-share juga, misalnya gitu. Berarti ada Ada. termasuk media sosial ada kan tadi? Ada. Jadi syiar itu kegiatannya event gitu ya, offline maupun online di media Hmm. sosial gitu. Kalau offline-nya kita ada kelas tahsin Oh, ada untuk tahsin. semua Tahsin. orang Muslim di Muslim SM10. Jadi yang ngurusinnya itu anak-anak rohis. itu udah ada nih apa yang pembinaan pengurus sama syiar udah ada ya, Iya. Iya. termasuk offline. Nah pelayanan tuh gini, jadi misalnya kita ngajakin orang baca Quran, tapi orangnya nggak punya Quran, bisa baca nggak? Oh, Nggak bisa kan? Mhm. Nah makanya kita ngasih pelayanan misalnya bagi-bagi Quran gratis. Jadi pelayanan itu sesuatu yang melayani gitu. iya. Sebenarnya keislaman juga sebenarnya. Cuman itu contohnya itulah bagi-bagi Quran gratis. Jadi apa namanya itu pelayanan ada nggak yang kayak gitu? Kalau itu di bulan Ramadan Hmm. itu tuh kita ada yang namanya wakaf Al-Quran. Oh itu. Itu wakaf Al-Quran nanti bakalan ditaruhin di kelas masing-masing. Hmm, Itu ada dari angkatan aku, angkatan sebelum-sebelumnya juga Oh ada. udah ada.
Betul lah berarti. Di masjid juga ada Al-Qurannya Tapi lumayan sih, kalau cuma misalnya wakaf belum Al-Quran, terawat. kalau misalnya wakaf Al-Quran tuh khusus kelas 10 11 ya. Kelas 10 Kelas karena 10, Kelas 10. ya, kelas kelas 10 10. aja. Oh, Jadi mereka yang wakaf nanti mereka juga dapat Al-Qurannya. Iya. siap, siap. Oh, soalnya kan dia baru masuk ya, belum punya Quran. Iya. Iya. Baik. Seperti itu. Nah, yang kedua, yang ketiga ya tadi kan ada Mm. default, yang utama ada pendukung. Pendukung tuh ada dua tadi, ada dana usaha, ada ya, Nah, usaha, ada. sama ada jaringan atau humas yang Mm. hubungin yang ini ya Bersosialisasi ya. apa, membangun hubungan misalnya sama sekolah, sama misalnya sama alumni Mm. gitu, satu sama sekolah lain gitu. Ada nggak? Ada Ada juga ya. ada divisinya sosmas sama danusha. Oh, sosmas tadi. Iya. Kalau di kita sosmas, tapi biasanya kan humas ya. Hmm. Cuman karena emang dari sebelum-sebelumnya juga sosmas, jadi kita Hmm. sosmas. Nah, Terus terakhir ya itu yang terakhir sih yang struktur opsional, apapun boleh gitu. Termasuk tadi bidang olahraga, Iya. bidang seni, karena mau ada keputrian gitu ya, itu boleh bebas. Jadi ada 4 yang default, utama, pendukung, sama opsional lah, bebas. Ya, berarti ada juga tadi kan ada tarjas ya. iya opsional. Tarjas itu juga baru dibentuk baru 2 tahun lalu. Oh, 2 Ya, tahun. Tarjas dan Syiar setahu aku itu baru dibentuk juga. Ya, berarti sudah lengkap lah. Alhamdulillah. Sesuai dengan teori saya. Ya, alhamdulillah. Nah, selanjutnya kalau program insidentil terdekat apa nih? Ada nggak? Yang paling dekat banget kita ada Mabit. Oh, Mabit. Mabit, nah Mabitnya juga kita sekalian kayak ngelatih soft skillnya masing-masing gitu. Jadi Contohnya apa tuh? contohnya kita bikin Word, terus kita ngedesain Canva, kita Oh, bikin Excel kayak gimana caranya. hmm, Jadi kita manfaatin apa yang ngelatih kemampuan kita tuh biar sama semua. hmm. Internalnya dulu Oh, dibagusin. itu Mabitnya itu berarti sekalian latihan sebenarnya Iya, itu. istilah daurah. 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 Betul, daurah. Berarti tadi ada soft skill kayak public speaking gitu ya. Iya. Tadi termasuk latihan Canva gitu ya. Word, Excel. Word, Excel. Nah, itu perlu tuh. Jangan sampai anak Irma nggak bisa Excel. Iya. Jadi gaptek juga kan, Iya, harus berkembang dengan teknologi. berkembang Betul. di perkembangan zaman gitu. Ya. Berarti mungkin dicukupkan dulu ya. Wah, paling sebenarnya kita kan punya 3 Instagram ya. Mm-mm. 2 yang buat Rohis, satu lagi Iya. itu untuk yang khusus buat kita syiar. Mm-mm. Iya. Ada yang ada Rain ini official di dalam, Mm-mm. Irma SMA Negeri 10 Kota Bogor itu buat di luar dan eksternal, sama Hijrah with Praise. Itu kita Praise. materi-materi feeds-nya itu tentang ada perjalanan Nabi, terus kita ada Al-Kahfi juga di situ. Oh, Jadi iya. khusus buat mensyiarkan agama Islam di akun itu. Silakan. Kalau insya Allah ada manfaatnya. Oh ya teman-temannya. Cukup ya berarti. Iya. Ya, mungkin sekian dulu buat episode kali ini. Terima kasih atas perhatiannya sudah mendengarkan sampai akhir ya. Semoga bisa bermanfaat. Silakan teman-teman yang mau bertanya-tanya atau ngasih masukan ke Irma 10 bisa follow dulu ya. Ya, IG-nya tadi ada 3. Cukupkan, kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Amin. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Rohis Talk, Rohis Check. 1, 2, 3, 4. Yeah. Dadah.